Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salam sehat, bahagia selalu pada semuanya dimanapun adanya. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan orang miskin menjadi kaya, orang yang membutuhkan menjadi tercukupi dengan karunia-Nya. Hanya Dialah yang maha mencukupi karena Allah yang maha kaya. Orang yang beriman kepadanya tidak perlu khawatir menjadi miskin atau terlantarkan karena Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." Quran Surat Ad-Duha ayat 8. Namun, jaminan Allah ini bukan berarti manusia boleh meninggalkan ikhtiar, karena semua yang terjadi di dunia ini telah Allah ikat dengan aturan-aturannya, seperti kewajiban mengambil sebab dan berikhtiar. Walaupun semuanya tetap tidak dapat lepas dari ketentuan Allah yang berlaku atas seorang hamba. Allah yang memberikan rezeki kepada hambanya, bahkan ulat yang di dalam batu pun tetap diberi rezeki sebagai bahan untuk hidup dan berkembang. Intinya, rezeki itu dibentangkan Allah sejak dari atas, dalam, dan sela-sela bumi ini. Ada yang hanya sebatas menerima rezeki tanpa kelebihan, tapi ada juga yang mendapat rezeki lebih dari cukup sehingga dia menjadi orang yang kaya. Seiring dengan ketentuan Allah memberikan rezeki dan kekayaan kepada hambanya, maka usaha ke arah itu harus ada. Karena memang Allah tidak pernah memberikan rezeki langsung ditampung dari langit tanpa usaha dari manusia. Siti Maryam, dikala dia akan melahirkan anaknya di tempat yang sepi tanpa ada yang bisa membantunya, haus dan lapar datang ketika itu. Walaupun dia berada di bawah pohon kurma, tapi buah kurma tidak jatuh demikian saja. Allah memerintahkan Maryam agar mengguyang batang kurma itu, walaupun tidak ada kekuatan untuk itu, tapi usaha memang harus ada. Sehingga hanya dengan meletakkan tangannya saja, buah kurma itu berguguran. Begitu juga perjalanan kehidupan yang dilalui oleh Nabi Muhammad yang diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan rezeki dan kekayaan yang banyak. Di usia 25 tahun, usia yang masih relatif muda, Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha sukses Mekah. Secara otomatis, Muhammad menjadi pemilik sekaligus pengelola dari kekayaan Khadijah. Penggabungan dua kekayaan melalui pernikahan tersebut tentunya semakin menambah usaha perdagangan mereka, baik secara modal maupun penguasaan pangsa pasar. Pada tahapan ini, Muhammad sudah menjadi business owner. Setelah Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau semakin gencar mengembangkan bisnisnya melalui dengan ekspedisi bisnis secara rutin di pusat-pusat perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Beliau intens mengunjungi pasar-pasar regional maupun internasional demi mempertahankan pelanggan dan mitra bisnisnya. Jaringan perdagangan beliau telah mencapai Yaman, Suriah, Basra, Irak, Yordania, Bahrain, dan kota-kota perdagangan Arab lainnya. Saat menjelang masa kenabian, berumur 38 tahun, di mana waktunya banyak dihabiskan untuk merenung, beliau telah sukses menjadi pedagang regional, di mana wilayah perdagangannya meliputi Yaman, Suriah, Busra,
Irak, Yordania, Bahrain, dan kota-kota perdagangan Jazirah Arab lainnya. Pada tahapan ini, beliau telah memasuki fase yang kehebatan berbisnis Muhammad bisa dilihat dalam sebuah riwayat yang menceritakan bahwa beliau pernah menerima utusan dari Bahrain. Muhammad menanyakan kepada Al-Ashhaj berbagai hal dan orang-orang yang terkemuka serta kota-kota yang terkemuka di Bahrain. Pemimpin kabilah tersebut sangat terkejut atas luasnya pengetahuan geografis serta sentral-sentral komersial Muhammad. Allah memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya melalui peluang-peluang usaha yang mendatangkan banyak rezeki. Hal itu boleh saja, asal jangan melupakan hak dan kewajiban sebagai orang yang kaya untuk menggunakan harta itu di jalan yang benar sesuai yang dikehendaki pemberi kekayaan. Untuk diketahui, harta yang dimiliki itu hanya sementara. Bila masih menumpuk saat kematian menjemput, maka tidaklah akan bisa dibawa ke alam barzah. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, 3 perkara yang akan mengiringi mayit, yang 2 akan kembali dan yang 1 akan menetap. Ia akan diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Keluarga dan hartanya akan kembali dan tinggallah amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Kekayaan memang diperlukan bagi perlengkapan hidup manusia. Dia hanya sarana bukan tujuan. Kadangkala dengan kekayaan semuanya bisa berubah. Inilah yang membuat Nabi Muhammad mengingatkan kepada sahabatnya. Hadis riwayat Amr bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk memungut jizyahnya, upeti, karena Rasulullah telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain dan mengangkat Ala bin Hadrami sebagai gubernurnya. Kemudian Abu Ubaidah kembali dengan membawa harta dari Bahrain. Orang-orang Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah, lalu melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah. Setelah sholat, beliau beranjak, lalu mereka menghalanginya. Ketika melihat mereka, beliau tersenyum dan bersabda, Aku tahu kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba dari Bahrain dengan membawa harta upeti. Mereka berkata, Benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Bergembiralah dan berharaplah agar mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kamu sekalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kekayaan dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.